Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Falburga Ivoni Jemira dari kelas 2024K dengan NPM 24103474, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ite. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dari mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar behaviorisme, yaitu teori belajar behaviorisme adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati dan diukur. Perubahan ini terjadi karena adanya hubungan antara rangsangan atau stimulus dari lingkungan dan tanggapan atau respon dari siswa. Dalam teori ini, seseorang belajar karena terbiasa diberi penguatan seperti pujian, hadiah, atau nilai baik saat melakukan sesuatu yang benar. Dan bisa juga karena adanya hukuman ringan saat melakukan kesalahan. Menurut teori ini, siswa akan belajar lebih baik jika mereka mendapatkan hadiah atau pujian saat berhasil. Dan mereka akan mencoba menghindari kesalahan karena tidak ingin kehilangan hadiah itu. Jadi, teori behaviorisme berfokus pada pembentukan kebiasaan melalui latihan berulang dan penguatan yang konsisten dari guru. Contohnya, jika seorang siswa bisa menjawab soal dengan benar, lalu mendapat stiker atau bintang atau pujian dari guru, maka siswa itu akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengulangi perilaku baik tersebut. Lalu salah satu teori belajar yang penting adalah teori belajar behaviorisme dari B.F. Skinner, yaitu teori pengkondisian operan. Teori ini menjelaskan bahwa siswa akan lebih belajar dengan baik jika diberikan penguatan atau hadiah saat mereka melakukan hal-hal yang benar. Penguatan ini bisa berupa pujian, nilai bagus, atau hadiah kecil. Sebaliknya, jika siswa melakukan kesalahan, guru bisa memberikan hukuman ringan atau tidak memberi hadiah agar siswa tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika siswa bisa menunjukkan perubahan perilaku yang bisa diamati. Jika saya sebagai guru, saya akan merancang strategi pembelajaran berdasarkan teori ini. Pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas. Misalnya saya dapat mengerjakan soal perkalian dengan benar. Kemudian, saya akan memberikan soal latihan yang bertahap dari mudah ke sulit. Jika siswa menjawab benar, saya akan memberikan penguatan seperti pujian atau apresiasi. Bila siswa belum bisa, saya akan memberikan bantuan tambahan tanpa menghukum supaya mereka tetap semangat. Contohnya, pelaksanaannya misalnya saya mengajar matematika di kelas 4 SD, di mana saya memberikan soal perkalian. Siswa yang menjawab dengan benar, saya akan memberikan pujian atau apresiasi kecil. Sebaliknya, siswa yang kesulitan, saya akan membimbing secara perlahan dan memberi soal yang lebih mudah dulu. Dengan cara ini, siswa jadi merasa senang dan percaya diri untuk belajar. Teori behaviorisme juga bisa membantu menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu untuk siswa dengan kemampuan berpikir yang berbeda atau kognitif, di mana saya akan menyesuaikan soal dan latihannya. Untuk siswa yang malu atau kurang semangat atau afektif, saya akan memberi semangat dan pujian agar mereka lebih berani.
Untuk siswa yang perlu latihan keterampilan psikomotorik, saya akan memberi latihan berulang dan memberi umpan balik secara langsung. Dengan begitu, semua siswa bisa belajar sesuai sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.